Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mau pergi ke tempat yaitu makam Joko Tingkir atau Mbak Anggung Boyo, karena saya di sana ditunggu oleh teman. Karena teman saya ingin bercerita bersama saya, yaitu untuk bercerita tentang keris setan koper yang ada hubungannya dengan Sultan Hadiwijoyo dan cerita yang lain. Oke, nanti di sana saya akan bercerita, akan melanjutkan cerita saya yang lalu. Oke, sampai nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Dan saya juga hari ini didampingi oleh sahabat saya. Ini panjenenganipun Bapak Wahid. Kalau niku nek manggil niku Gus Wahid. Panjenenganipun menika asli saking Jepara nggih Pak. Nah, menawi niki Gus Muslik niki mboten samar malih, panjenengan ini adalah pemangku dari makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo yang ada di Dukuh Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa dimanapun Anda berada, perkenankan, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang keris setan kober dalam asal-usulnya dan dalam sejarah di tanah Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, Pak Wahid dan Kak Lek, di dalam episode yang lalu saya jelaskan bahwa di sebuah hutan yang namanya hutan Krendo Wahono, yaitu hutan yang ada di lereng Gunung Kelut, Kediri, Jawa Timur. Kemudian di sana ada telaga, namanya Telaga Lumut Genggong. Telaga Lumut Genggong ini airnya itu selalu hitam. Karena apa? Karena pengaruhnya dari batu-batu yang ada di Gunung Kelut itu. Nah, di tempat itu terjadi sebuah pertemuan, yaitu di atas sebuah perahu besar yang ada di tengah-tengah Telaga Lumut Genggong tadi. Nah, di dalam pertemuan itu kemarin saya jelaskan bahwa ada beberapa keputusan. Keputusan yang pertama adalah mengirim Tumenggung Panji Tohpati Anom, yaitu seorang punggawa dari Ponorogo, untuk menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dengan keperluan adalah Ponorogo dan Kediri menyatakan untuk memberikan upeti kepada Pajang, yang artinya adalah ikut bergabung dengan Pajang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini secara internal atau secara khusus. Ini ada rencana-rencana. Rencananya adalah seperti ini. Hal itu disampaikan oleh Adipati Ponorogo, yaitu Adipati Bathara Sanggabumi, yang mengatakan bahwa ini merupakan strategi. Strategi ini maksudnya adalah kita meyakinkan kepada Sultan Hadiwijoyo kalau benar-benar Ponorogo dan Kediri yang dibantu oleh para andahan dan bawahan dari kedua kadipaten ini untuk melakukan penyerbuan kepada musuhnya Pajang, yaitu Tuban
Madura, dan Surabaya. Nah, kalau mereka sudah yakin, berarti nanti akan Pajang mengirimkan bantuan untuk membantu kita. Tetapi nanti kalau Brangwetan, Tuban, Surabaya, dan Madura ini sudah berhasil dikalahkan, maka nanti ganti giliran kita yang menyerbu pajak. Itu adalah rencana internal, rencana rahasia yang ada di dalam. Nah, seperti ini. Kemudian akhirnya di Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo mendengar kabar itu bahwa mau ada utusan yang mau datang ke Pajang. Nah, Sultan Hadiwijoyo mengambil sebuah tindakan karena detente atau ketegangan antara Brangwetan, Tuban, Surabaya, dan Madura dengan Pajang ini sudah begitu panas. Apalagi Sultan Hadiwijoyo sudah mendapatkan kiriman kanon atau meriam itu dari Kesultanan Turki itu sebanyak 4.000 kanon dengan mortir yang banyak sekali dan bubuk misiu yang banyak sekali. Oleh sebab itu, bagi Pajang tidak masalah berurusan dengan Brangwetan, tetapi mengingat nasihat dari Sunan Kalijogo, kalau bisa disuruh menghindari perang, karena perang itu mengakibatkan kemiskinan, mengakibatkan kesengsaraan, dan mengakibatkan kemelaratan yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau bisa dihindari, dan itu yang menjadi sebuah PR bagi Sultan Hadiwijoyo yang selalu ingat, sehingga kalau mau menyerang dia ingat pesan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Akhirnya sampai 7 tahun Brangwetan tidak mengakui Sultan Hadiwijoyo, tetap Sultan Hadiwijoyo bertahan, bersabar, tidak mau melakukan penyerbuan kepada Brangwetan. Itu Pak Wakil. Nah, kemudian di dalam pertemuan antara Sultan Hadiwijoyo kemudian mengumpulkan para punggawa, monggo Pak Kaji, waalaikumsalam. Niki kula terangaken monggo pinarak. Mriki Pak Kaji. Niki kedah mlebet TV mangke. Monggo. Nggih, sampun. Kita lanjutkan Pak nggih. Nah, mengumpulkan para Nayaka Praja pada waktu itu yang kumpul adalah Ki Ageng Mataram. Yaitu Ki Ageng Mataram itu tidak lain adalah Ki Ageng Pemanahan. Kemudian juga dikumpulkan Ki Ageng Pati. Ki Ageng Pati ini adalah Ki Penjawi. Nah, kemudian Nayaka Praja yang lain juga dikumpulkan, yaitu Patih Monconegoro, juga Tumenggung Wuragil Digdaya. Kemudian juga dikumpulkan Tumenggung Wilomarto untuk membahas masalah ini. Nah, akhirnya diputuskan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi diperintahkan untuk menuju ke Giri. Nah, di Giri nanti agar mendengarkan apa pendapat dari Sunan Giri yang keempat, yaitu Sunan Prapen, tentang penyerbuan yang akan dilakukan Pajang ke Brangwetan. Nah, karena kemarin ada pendapat dari Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menghindari perang antara Brangwetan dengan Pajang, itu kita menggunakan taktik yang halus. Apa taktik halusnya? Taktik halusnya adalah yaitu politik pernikahan. Nah, hal itu juga sudah disampaikan kepada Sunan Giri yang keempat, dan itu nanti apakah Adipati dari Tuban yaitu Haryo Pemalat dan Adipati Madura yaitu Raden Pratanu dan Bupati Surabaya yaitu Adipati Wiryokromo, apakah mereka ada keserujukan atau menyetujui kalau diambil menantu oleh Sultan Hadiwijoyo. Nah, ini diperintahkan ke sana untuk memastikan itu, karena dengan keterangan dari
Sunan Giri, apakah dia itu siap diambil menantu atau tidak? Kalau tidak akan diserbu. Tetapi kalau mau dijadikan menantu, maka tidak terjadi perang. Itu maksudnya. Nah, akhirnya berangkatlah, yaitu Ki Ageng Mataram, yaitu Ki Ageng Pemanahan bersama dengan saudaranya, yaitu Ki Pati, Ki Ageng Pati atau Ki Penjawi menuju ke Giri. Di dalam pertemuannya dengan Sunan Giri, ternyata ada kabar bahwa rupa-rupanya Adipati Tuban yaitu Haryo Pamala dan Adipati Surabaya yaitu Raden Wiryokromo dan Raden Pratanu dari Madura ini setuju untuk diambil menantu. Kalau kemarin mereka itu menawarkan anak-anaknya biar diambil istri oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, tetapi sekarang dibalik. Dibaliknya apa? Yaitu bukan anak-anakmu yang diambil istri oleh Sultan Hadiwijoyo, tetapi anaknya Sultan Hadiwijoyo biar kamu ambil sehingga kamu menjadi menantunya Kanjeng Sultan. Nah, itu diperoleh keterangan dari Sunan Giri yang keempat. Nah, akhirnya keterangan ini sudah menjadi cukup untuk Sultan Hadiwijoyo nanti mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Apakah jadi menyerang atau tidak. Nah, kemudian pulanglah Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi ke Pajang. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, Pak Wakid dan Kalek, ternyata utusan yang dari Kediri dan dari Ponorogo tadi ini sudah diterima. Sehingga pada waktu itu Ratu Kalinyama yang saat itu ada di Pajang itu mengingatkan kepada saudaranya, wahai Dimas, hati-hatilah dengan Kediri, dengan Ponorogo. Karena kalau bergabungnya dua kadipaten itu, apakah benar dia benar-benar mau bergabung atau cuma istilahnya jangan-jangan ini merupakan sebuah strategi siasat. Karena apa? Karena kebencian Kediri kepada Pajang dan kebencian Ponorogo dengan Pajang ini sepertinya sudah tidak bisa terbantahkan. Karena semenjak hancurnya Demak, ini benar-benar kecewa banget setelah kamu naik menjadi raja sebagai pengganti yaitu Raden Prawoto. Kecewa banget. Nah, oleh sebab itu harus berhati-hati kalau mau menerima dua kadipaten itu. Apa yang dijawab oleh Sultan Hadiwijoyo? Baiklah Yunda, ini merupakan tes bagi dua adipati itu. Apakah mereka itu benar-benar? Apakah benar-benar dia itu adalah setia kepada Pajang atau siasat? Dan yang satu lagi Yunda, keponakan kita, yaitu Raden Haryo Pangiri, yang rupa-rupanya menurut Dimas Adipati Madiun yang pernah melihat bahwa keponakannya itu ini sedang bersekutu dengan berandal yang ada di Gunung Sumbing, yaitu Singorano. Tetapi itu masih belum pasti apakah benar itu keponakannya Raden Haryo Pangiri, karena sekarang namanya sudah Panembahan Wadas Lintang. Sehingga apakah benar Wadas Lintang itu adalah Haryo Pangiri atau tidak? Tetapi seperti melihat tanda-tandanya iya. Nah, dengan kita terimanya Ponorogo dengan Kediri ini merupakan tes apakah benar, dan juga untuk memancing datangnya yang namanya Wadas Lintang, apakah dia keponakan kita atau tidak. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah situasi yang panas saat itu, bahwa antara Pajang dengan Brangwetan dan antara Ponorogo dan Kediri. Tetapi tiba-tiba ada kabar
bahwa Kediri melakukan penyerbuan kepada Tuban. Sehingga Sultan Hadiwijaya yang ada di Pajang melihat, oh, Kediri melakukan penyerbuan kepada musuh kita, yaitu Tuban. Berarti ini ada indikasi rodok bener istilahnya. Berarti bener ini bersekutu dengan Pajang. Buktinya mau melakukan penyerbuan kepada musuh Pajang, yaitu Brangwetan. Sehingga pada waktu itu kebetulan yang namanya Sunan Giri yang sudah menerima tamu dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi tadi itu memerintahkan Adipati Tuban, Pemalat, dan Wiryokromo dan Pratanu untuk datang ke Giri, dan setelah itu memerintahkan pergi menuju ke Kadilengu, yaitu menemui Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena apa? Karena dengan kalau yang mengantar ke Pajang itu adalah Sunan Kalijogo, pasti aman. Nah, oleh sebab itu Sunan Giri menyarankan agar maksudmu mau melamar anaknya Sultan Hadiwijaya, kamu harus menemui Kanjeng Sunan Kalijogo biar nanti kamu diajak ke sana. Sehingga nanti kamu utarakan maksudmu untuk melamar putri-putrinya Sultan Hadiwijaya. Nah, pada saat penyerbuan Kediri ke Tuban dan ke Surabaya, Adipati ini sedang menuju ke Kadilangu, sehingga Adipati keduanya ini kosong, tidak ada di tempat. Sehingga setelah adanya penyerbuan ke Tuban, otomatis langsung diatasi sendiri oleh, kalau di Tuban diatasi oleh putranya Adipati Pemalat. Kemudian Seno-Senopatinya juga maju semuanya untuk menghadapi Kediri dan Ponorogo. Nah, seperti itu Pak Wakil. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi peristiwa anaknya Joko Tingkir diambil menantu Bupati Surabaya itu apa bersamaan dengan peristiwa itu? Iya, jadi begini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah ada kabar kalau Adipati Tuban dan Surabaya dan Madura itu setuju kalau dirinya itu mau diambil menantu, maka otomatis kan harus melamar, karena laki-laki melamar ke Pajang. Nah, kekhawatiran dari Adipati Tuban dan Adipati Surabaya dan Madura ini nanti kalau nyelonong ke sana tidak ada yang mengantarkan, kan bahaya gitu loh. Oleh sebab itu disarankan oleh Sunan Prapen, Sunan Giri, kamu jangan langsung menuju ke sana, karena ini sudah dalam keadaan permusuhan kan, apalagi sudah gawat-gawatnya. Nanti kalau datang ke sana salah paham. Oleh sebab itu jujuk dulu ke Kadilangu, minta antar kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, dan sebelumnya itu sampaikan maksudmu ke Kanjeng Sunan Kalijogo, sehingga diantarkan ke sana aman kan gitu. Nah, anton pertanyaan Pak Wahid. Sampun. Untuk Kalik kira-kira apa lagi? Kira cukup. Nggih, Tangkro. Nggih. Tanya saya gini. Pada waktu setelah ketemu yang Sunan Kalijogo, apa ya memang diterima jadi menantunya Sultan Hadiwijaya. Nah, begini betulan. Sebelum ini terjadi, sebelum Sultan Hadiwijaya ini mengutus Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi menuju ke Giri, saat habis menerima tamu-tamu dari Turki, tamu-tamu Turki tadi itu mengantarkan kanon-kanon yang banyak tadi itu. Nah, malam harinya, karena pada waktu itu ketika menerima tamu-tamu dari Turki itu, Kanjeng Sultan juga mengundang Sunan Kalijogo.
Maka setelah selesai menjamu tamu, kemudian Sunan Kalijogo mengajak Sultan Hadiwijoyo keluar. Keluar hanya berdua. Nah, kemudian bertemulah di sebuah musola atau langgar. Kira-kira ke selatan itu dari istana itu kurang lebih 5 kilo. Di sana ada sebuah desa. Nah, kemudian di sana ada langgar. Pas tengah malam ini bertemulah antara Sultan Hadiwijoyo dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang intinya adalah itu tadi, kalau bisa janganlah kamu melakukan perang. Kalau bisa diadakan bagaimana caranya supaya tidak perang. Tapi mereka itu tunduk kepada Paja. Maka Sunan Kalijogo mengusulkan supaya Nakgir Pemalat Adipati Tuban yang juga masih cucunya dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan Pratanu, kemudian Wiryokromo, ini kita ambil menantu saja sehingga peperangan ini selesai. Jadi itu merupakan usul juga dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Oleh sebab itu kerjasama antara Sunan Prapen dengan Sunan Kalijogo kemudian berusaha menggatukno antara Brangwetan supaya tidak jadi perang tadi itu. Nah, oleh sebab itu Kanjeng Sunan Prapen mengarahkan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo karena sudah ada kesepakatan gitu. Begitu Pak Wakil. Apalagi kali? Saya kira sudah cukup. Cukup gitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya perang antara Kediri dengan Tuban ini berakhir tragis. Pasukan Tuban digilas habis oleh pasukan Kediri. Karena mereka sudah mempersiapkan. Pasukan Kediri datang, kemudian disongsong oleh pasukan dari Tuban. Tiba-tiba muncul pasukan dari barat, yaitu pasukan yang asalnya dari Madiun. Sehingga Tuban kaget. Waduh, ini berarti benar-benar Pajang sudah melakukan penyerbuan. Karena Madiun termasuk Kadipaten di Pajang ikut membantu penyerbuan ini. Gitu. Nah, kemudian Ponorogo ini mencoba untuk mengatur strategi. Nanti kalau orang-orang Tuban ini setelah mereka tahu pasukan dari barat ini datang dengan jumlah yang besar, mereka pasti akan lari ke timur. Nah, nanti kalau sudah sampai di Gunung Pegat, babat ke selatan, itu nanti akan lari ke sana. Kalau sudah lari ke sana, nanti di atas Gunung Pegat itu sudah ada yang menjaga, yaitu pasukan dari Ponorogo di atas. Sehingga mereka semuanya sudah siap dengan senjatanya, yaitu panah. Sehingga benar, setelah pasukan Kediri ini ngoyak dari barat bersama dengan Madiun, kemudian orang-orang Tuban ini lari ke timur, kemudian menuju ke selatan. Dari selatan, kemudian dari atas ini kan orang-orangnya sembunyi semua, tidak ada yang tahu. Begitu sudah dekat, ribuan anak panah diluncurkan, sehingga luar biasa. Sehingga pada waktu itu yang namanya Senopati Wasi yang berasal dari Madiun itu hanya bisa gobek-gobek. Karena apa? Tidak tega melihat mayat yang begitu banyak dari orang-orang Tuban. Itulah pemirsa dimanapun Anda berada. Terus bagaimanakah setelah mengetahui Tuban dihancurkan oleh Kediri, padahal Adipati Tuban Haryo Pemalat berada di Jawa Tengah atau di Pajang. Setelah nanti mengetahui hal itu, apakah membatalkan tentang lamaran itu? Karena terbukti Madiun ikut membantu, berarti Pajang ikut menghancurkan Tuban. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus
cerita saya ini awal hingga akhir. Dan sekali lagi saya minta tanya, Oh, oke. apa termasuk anaknya Pajang dikawinkan dengan Tuban peristiwa itu juga? Kan katanya anaknya Pajang kan 3 perempuan, yang satu dapat Surabaya, Iya. yang satu dapat Madura. Tuban, yang satu dapat Madura, Iya. kan gitu katanya. Nah, itu nanti kita jelaskan pada episode selanjutnya. Ini tadi kan baru ngelamar. Nah, apakah nanti setelah lamaran ini sudah diterima, tetapi Bupati Surabaya dan Bupati Tuban mengetahui pasukannya dihancurkan oleh Kediri dan Ponorogo, tapi dibantu oleh Madiun. Padahal Madiun adalah termasuk bawahan Pak Pajang. Nah, ini apakah nanti hal itu menjadikan lamaran Haryo Pemalat dan Wiryokromo ini dibatalkan atau tidak? Nah, itu nanti kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Ngaten wae, Dit. Terima kasih dan matur nuwun, saya ditemani oleh kedua beliau ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.